Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal 'arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ketika seorang hamba bersyukur maka dibutuhkan 3 hal. Yang pertama yaitu asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Yaitu dengan meyakini dalam hati kita bahwa segala apa yang kita miliki saat ini, baik itu harta, kemudian pasangan, anak-anak, pangkat, jabatan, popularitas dan lain sebagainya, kita harus meyakini betul dalam hati kita bahwasannya itu semua merupakan fadilah, karunia, nikmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan kita, yaitu dengan banyak memuji nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bisa dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan jasad kita, bersyukur dengan anggota badan kita. Bagaimana bersyukur dengan anggota badan? Yaitu dengan cara kenikmatan yang saat ini kita miliki, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat harta dan lain sebagainya. Mari itu semua kita gunakan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan nikmat yang kita miliki sebagai sarana untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal Nabi Sulaiman ya? Nah, enggak Pak. Kenalan di mana Pak? Ya, kita tahu Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau di samping seorang hamba Allah, beliau juga merupakan seorang nabi. Dan Nabi Sulaiman ini merupakan satu-satunya nabi yang diberikan nikmat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada selain Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbighfirli, kata Nabi Sulaiman, wahai Rabbku Allah, ampunilah aku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berilah aku istana, kerajaan yang besar, yang megah, yang mewah, yang mana sepeninggalku nanti tidak ada orang yang memiliki istana sebesarku. Diberi tidak oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istana yang megah. Kemudian juga Nabi Sulaiman diberikan nikmat oleh Allah, karunia beliau bisa komunikasi dengan hewan. Kalau kita baca surat An-Naml dari ayat yang ke-16 hingga ke-19, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa warisa Sulaiman Daud, dan Sulaiman itu diberikan warisan dari Nabi Daud.
Waqala, dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat thair, sesungguhnya aku telah diberikan ilmu oleh Allah bisa komunikasi dengan burung. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa komunikasi sama hewan, tapi bukan kayak Mama Gufron Pak Abu ya. Pernah dengar Mama Gufron yang orang Cirebon katanya bisa bahasa semut? Jangan percaya. Nabi Sulaiman bisa komunikasi bahasa hewan. Kemudian apa? Wa husyira li Sulaiman junudahu minal jinni wal ins. Nabi Sulaiman memiliki bala tentara dari kalangan jin dan manusia. Maka ketika suatu hari Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah, di lembah itu ada sekelompok semut. Melihat tentara Sulaiman datang, kemudian si semut tersebut mengatakan, qalat namlah ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian, rumah-rumah kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, agar kalian tidak terinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Ternyata Nabi Sulaiman mendengar percakapan para semut tersebut, kemudian fatabas sama dhahika, Nabi Sulaiman kemudian tersenyum. Waqala, kemudian mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku Allah, ilhamkanlah kepadaku berupa apa? Syukur atas segala nikmatmu yang diberikan kepadaku dan yang engkau berikan kepada orang tuaku, wa an a'mala sholihah, dan agar aku bisa melakukan amal soleh yang engkau ridai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku di antara orang-orangmu yang soleh. Maka lihatlah Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi Sulaiman diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, tetapi kemudian Nabi Sulaiman tidak menjadi orang yang sombong. Bahkan Nabi Sulaiman mengatakan apa? Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah kepadaku berupa syukur kepadamu. Jadi Nabi Sulaiman menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai sarana untuk memperbanyak syukur kepada Allah. Menggunakan nikmatnya untuk memperbanyak amal soleh. Maka Nabi Sulaiman mendapatkan predikat ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, karena Nabi Sulaiman menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya untuk terus bersyukur, meningkatkan amal solehnya, dan Nabi Sulaiman senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, cara terbaik dalam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gunakan nikmat tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah berpegang teguh dengan sunnahnya. Hadirin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang Allah ciptakan di alam dunia ini pasti memiliki hikmah atau tujuan. Ya, tidaklah Allah menciptakan alam dunia beserta isinya, termasuk kita makhluknya, itu secara sia-sia atau main-main saja sesuka Allah. Bahkan seekor nyamuk pun, hewan yang bentuknya sangat kecil, itu Allah ciptakan di alam dunia ini pasti memiliki hikmah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya hikmah diciptakannya seekor nyamuk apa Pak Bu? Apa Bu? Kita kan taunya ganggu tidur saat lagi enak-enak mau tidur nih di samping telinga, kesel ya. Dan di antara hikmah diciptanya seekor nyamuk apa? Terciptanya lingkungan pekerjaan tadi, ada obat nyamuk, ya, dibikin pabrik nyamuk, orang-orang bisa bekerja jadi sumber penghasilan, atau menjadi makanan bagi hewan lain, ada cicak, ada tokek dimakan. Jadi hewan sekecil itu pun Allah ciptakan memiliki hikmah, apalagi kita sebagai manusia. Maka kata Allah dalam Quran dikatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian mengira wahai manusia bahwasannya kalian diciptakan oleh Allah hanya untuk main-main saja, wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian,
Ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diciptakan di alam dunia ini setidaknya memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama apa? Tujuan yang pertama agar kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah dalam surah At-Talaq ayat 12 berfirman, "Allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna." Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit, dan demikian juga bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah berlaku untuk keduanya, lita'lamu, agar kalian manusia mengilmui, mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, Allah mengabarkan kepada kita bahwa tujuan pertama kali kita diciptakan di alam dunia ini agar kita mengilmui tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain dikatakan fa'lam, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita diciptakan di alam dunia ini yaitu agar kita hanya beribadah kepada Allah. Ayatnya masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia ini agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya, setelah tadi tujuan pertama kita diciptakan di alam dunia agar kita apa? Agar kita berilmu, maka buah dari ilmu adalah amal. Ya, buah dari ilmu adalah amal. Karena tidaklah seseorang itu menuntut ilmu, mencari ilmu, melainkan tujuannya agar ilmu tersebut bisa kita amalkan. Sebagaimana ketika seseorang menanam sebuah pohon, kita kalau nanam pohon tujuannya agar apa, Pak? Agar pohonnya besar, berbuah, bisa kita panen buahnya. Maka begitu juga kita sering ikut kajian dimanapun, jauh dekat kita datangi, ilmu kita semakin banyak. Maka ketika ilmu kita semakin banyak, amal kita juga harusnya semakin banyak. Karena tujuan yang mencari ilmu itu apa? Agar ilmu tersebut bisa kita amalkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita beramal, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap dari kita pasti menginginkan yang namanya istiqomah. Kita pasti ingin istiqomah dalam amal ibadah kita. Bahkan istiqomah ini perintahnya datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, dikatakan fastaqim kama umirta, kata Allah. Dan istiqomahlah kalian atas apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw, dan juga hendaklah engkau beserta orang-orang yang bertaubat. Nah, untuk bisa istiqomah dalam beramal, Bapak Ibu sekalian, ini ada kiat-kiat ya yang perlu kita lakukan. Agar apa? Ya tadi, agar amalan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 kiat ya, atau 4 cara agar kita bisa istiqomah dalam amalan kita. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu adalah muhasabah. Jadi agar kita bisa istiqomah dalam beramal, yang pertama yaitu adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu evaluasi diri, introspeksi diri terhadap perjalanan kehidupan kita selama di dunia ini. Maka seseorang itu dicatat amal-amal dia ketika dia menginjak usia balik. Jadi usia balik itu menandakan bahwa dia sudah terkena beban syariat. Dia berbuat buruk dicatat dosa, berbuat baik dicatat amal soleh. Dalam ilmu fikih, Bapak Ibu sekalian, seseorang itu memasuki usia balik, tandanya ada 3. Yang pertama, bagi laki-laki di usia 9 tahun, mohon maaf, dia sudah keluar air mani, baik dalam mimpi maupun di luar mimpi, maka sudah dihitung usia balik di usia 9 tahun. Perempuan di usia 9 tahun sudah keluar darah haid, maka sudah dihitung balik. Kalau laki-laki perempuan di usia 9 tahun belum keluar air mani, di 9 tahun belum keluar darah haid, 10, 11, 12, 13, 14 belum juga keluar
air mani dan darah haid, maka dihitung usia balik ketika masuk usia 15 tahun sempurna dalam hitungan hijriah, bukan masehi. Ya, jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14 belum keluar darah haid perempuan, laki-laki belum keluar air mani, maka di usia 15 tahun sempurna sudah dihitung usia balik. Nah, maka di usia 15 tahun itulah seseorang sudah terkena beban syariat. Maka coba kita evaluasi diri, kita introspeksi diri, tanyakan pada diri kita masing-masing. Sejak kita menginjak usia balik sampai usia kita saat ini, ada yang sudah mencapai usia 20, 30, bahkan mungkin 80 tahun di antara kita ada. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Selama perjalanan usia kita yang panjang tersebut, apakah sudah maksimal ibadah kita selama kita menjalankan kehidupan di alam dunia ini? Atau kita, ya usia kita, waktu kita masih kita banyak habiskan dengan banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, sering-seringlah kalian menghisab diri kalian selama di dunia, qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kita harus sering-sering muhasabah, Bapak Ibu sekalian? Karena dengan muhasabah itu kita akan mengetahui kekurangan diri kita. Kalau kita sudah mengetahui kekurangan diri kita, maka kita akan segera memperbaikinya. Sebagaimana orang kalau dagang, kalau usaha, kan dia pasti ada evaluasi harian, ada evaluasi pekanan, bahkan mungkin bulanan hingga tahunan. Oh, kemarin saya dapat komplain dari customer, masakan saya kurang asin, berarti saya besok harus diperbaiki lagi. Oh, kemarin dapat komplain tempat hidangan saya kurang bersih, kurang higienis, maka harus saya perbaiki. Ada muhasabah di situ. Maka begitu juga dengan amal ibadah kita. Kalau kita merasa ibadah kita selama ini banyak bolong-bolong, masih malas-malasan, belum maksimal, silahkan segera diperbaiki. Kalau sudah merasa baik, silahkan dimaksimalkan. Maka dengan muhasabah itu bisa menciptakan kedisiplinan dalam ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah dalam beramal, yaitu adalah muraqabah. Tadi yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menanamkan betul-betul dalam hati kita, sejak kita bangun dari tidur kita sampai kita tidur kembali, tanamkan dalam hati kita bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang bekerja di salah satu perusahaan misal, kemudian dia ditempatkan sama pimpinannya bekerja di salah satu ruangan sendirian, dan di setiap sudut ruangannya dipasang CCTV. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau dia sadar bahwa selama dia bekerja diawasi oleh CCTV, kira-kira apa yang akan dia lakukan selama dia bekerja? Pasti dia akan bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dia tidak akan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kalau sampai melakukan kesalahan, tersorot CCTV, sampai kepada pimpinannya akan dipanggil, diberikan sanksi hukuman. Kalau kesalahannya fatal, mungkin bisa dipecat dari pekerjaannya. Maka begitu juga kita menjalani hari-hari di alam dunia ini, setiap dalam gerak-gerik langkah kita ini full diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. CCTV mungkin bisa rusak Bapak Ibu sekalian pengawasannya, tapi pengawasan Allah tidak akan pernah rusak. Sebagaimana yang banyak terjadi di negeri kita, Pak Bu, ya. Banyak kasus-kasus besar tidak terungkap, alasannya apa? CCTV-nya rusak. Sebagaimana kasus kilometer 50, saudara-saudara kita dari FPI ditembak oleh aparat, ya, sampai beberapa orang syahid. Tidak terungkap, alasannya apa? CCTV-nya rusak. Dan banyak sekali kasus-kasus di negeri ini, ya, tidak terungkap karena alasan CCTV-nya rusak. Ya, tidak apa-apa, ya. Di dunia mereka mungkin bisa menghindar dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nanti di akhirat semua apa yang mereka lakukan akan Allah tampilkan dan Allah akan berikan balasan kepada mereka. Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian berkenaan tentang muraqabah. Ini kisahnya masyhur, mungkin kita sudah pernah dengar kisah ini. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah,
menjabat sebagai pemimpin, kalau sekarang presiden. Umar itu punya kebiasaan, beliau kebiasaannya belusuan, Pak. Ya, belusuan keliling kampung untuk melihat keadaan rakyatnya. Tapi bedanya Umar bin Khattab dengan pemimpin kita saat ini, Umar itu kalau belusuan nggak pernah bawa kamera, Pak. Ya, nggak pernah bawa kamera, di shooting kemudian di upload ke media. Tapi Umar itu kalau belusuan, beliau pasti menyamar sebagai rakyat biasa. Ya, agar apa? Agar tidak diketahui oleh rakyatnya. Maka suatu malam, ya pernah ketika Umar sedang keliling kampung melihat keadaan rakyatnya, tiba-tiba Umar terhenti di salah satu rumah. Kenapa Umar berhenti? Karena Umar tidak sengaja mendengar ada percakapan dari dalam rumah antara seorang ibu dengan anak gadis perempuannya. Terdengar dari dalam rumah, si ibu mengatakan kepada anaknya, "Nah, campurkan susu itu dengan air, agar besok pagi ketika kita jual di pasar, kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak." Kemudian si anaknya ngomong sama ibunya, "Mohon maaf Bu, kan pemimpin kita Umar melarang mencampur susu dengan air." Jadi ketika Umar menjabat sebagai pemimpin itu, Umar membuat kebijakan, para pedagang susu hukumnya haram, tidak boleh mencampur susu dengan air. Kenapa? Agar menjaga kualitas susu tersebut. "Mohon maaf Bu," kata anaknya, "pemimpin kita Umar bin Khattab melarang mencampur susu dengan air." Ibunya ngomong lagi sama anaknya, "Tenang nak, kita aman. Umar tidak melihat kita, maka lakukanlah apa yang saja saya perintahkan." Anaknya ngomong lagi, "Bu, mohon maaf Bu, kalau Umar pemimpin kita tidak melihat kita, ketahuilah sesungguhnya Robnya Umar Allah pasti melihat kita." Sifat muraqabah tadi, merasa diawasi oleh Allah, telah tertanam dalam hati gadis ini. Umar yang dari luar rumah mendengar percakapan dari dalam rumah tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Umar langsung pulang ke rumah, datangi semua anak laki-lakinya. Datangi Abdullah bin Umar, "Hai Abdullah, kamu sudah siap nikah belum?" "Belum Pak, saya masih mau fokus ibadah dulu." Datang lagi ke anak yang lain laki-lakinya, Asim, Asim, kamu sudah siap nikah?" "Sudah Pak, bismillah." Besok kamu saya nikahkan dengan gadis penjual susu yang tadi saya temui." Masya Allah. Kira-kira apa Bu? Zaman sekarang ini ada nggak kira-kira pemimpin yang mau menikahkan anaknya dengan rakyat biasa? Ya, seorang khalifah, kalau sekarang presiden, mau menikahkan anaknya dengan gadis penjual susu di pasar, rakyat biasa. Sekarang mustahil kita dapati ada pemimpin-pemimpin yang mau menikahkan anaknya dengan gadis rakyat biasa, nggak sudi, nggak level, nggak sekufu. Tapi yang dilakukan Umar apa? Beliau tidak memilih status dunianya, tapi apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dijadikan standar untuk jodoh untuk anaknya. Maka betul ya, besok paginya dilangsungkan akad pernikahan antara anaknya Asim dengan gadis penjual susu tersebut. Nah, gadis penjual susu ini namanya Ummu Ammarah. Dinikahkan, dari pernikahan mereka lahir seorang anak perempuan bernama Laila. Laila ketika sudah besar dipinang dan dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Abdul Aziz, seorang dari Bani Umayyah. Ketika sudah besar, ya dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz di kemudian hari juga menjadi pemimpin khalifah, dan beliau terkenal sebagai pemimpin yang adil, yang mensejahterakan rakyatnya. Jenengan nanti bisa baca biografi Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini ketika menjabat sebagai khalifah pemimpin itu tidak lama Pak, hanya 2 tahun saja, lebih beberapa bulan, nggak sampai 3 tahun. Dan masya Allah, dalam waktu 2 tahun beliau menjabat sebagai pemimpin, itu kemakmuran, kesejahteraan, keadilan terjadi menyeluruh di negeri kaum muslimin. Bahkan ketika harta zakat yang mau dibagikan, kan zakat itu salah satu mustahiknya adalah fakir dan miskin. Ketika harta zakat dibagikan, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada satu orang pun yang mau menerima zakat. Saking tidak adanya orang miskin yang hidup di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan diriwayatkan domba dan serigala itu bisa hidup berdampingan, tidak diterkam. Hewan saja bisa merasakan kemakmurannya, apalagi manusia, dalam waktu 2 tahun. Kita sudah merdeka berapa tahun Pak di negeri kita? Ya, katanya 81 tahun. Apakah keadilan sudah kita rasakan di negeri kita? Ya,
Bahkan jangankan dalam ruang lingkup negara, lingkup RT saja kita masih banyak mendapati ada orang yang hidupnya kesulitan. Ini Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahun saja bisa menciptakan keadilan. Nah, maka dari kisah ini Bapak Ibu sekalian kita bisa mengambil setidaknya 3 pelajaran besar dari kisah tadi. Yang pertama apa? Yang pertama, tanamkan sifat muraqabah tadi. Ya, tanamkan sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Yang kedua, ini pelajaran untuk orang tua. Kita kan mayoritas sudah menjadi orang tua termasuk saya. Pelajarannya apa? Pelajarannya kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang baik, kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka tugas kita pertama kali yaitu adalah memperbaiki dan mensolehkan diri kita terlebih dahulu sebagai orang tua. Kalau kita lihat tadi ada sosok Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil, Masya Allah, yang luar biasa. Apakah Umar bin Abdul Aziz ujuk-ujuk menjadi sosok orang yang soleh? Tidak. Ada peran orang tua di balik beliau. Kita lihat tadi ada sosok Umar bin Khattab, ya kakek beliau, juga seorang pemimpin yang adil, soleh luar biasa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mencetak anak kita menjadi anak yang soleh, silahkan kita orang tua solehkan diri kita terlebih dahulu. Kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, perbaiki dulu diri kita sebagai orang tua. Karena mustahil Bapak Ibu sekalian, kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, tapi kita sebagai orang tua masih jauh dari Al-Quran. Baca yuk jarang-jarang, gak bisa baca tapi nggak ada keinginan untuk belajar, maka bagaimana mungkin anak-anak kita akan menjadi anak yang dekat dengan Al-Quran? Mustahil anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang rajin dalam melaksanakan ibadah sholat, tapi kita sebagai orang tua masih malas-malasan dalam menjalankan ibadah sholat. Ya, maka sekali lagi kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, maka tugas pertama kali kita maka perbaiki diri kita sebagai orang tua. Yang ketiga, ya ini pelajaran untuk anak-anak yang usia matang untuk menikah. Ada yang belum menikah di sini bapak-bapak? Atau orang tua yang punya anak yang siap menikah. Ya, pelajarannya apa? Silahkan carikan jodoh untuk anak kita adalah jodoh yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedepankan sisi akhiratnya, bukan dunianya. Nanti kalau ada jenengan punya anak perempuan datang ke rumah seorang laki-laki, tolong diseleksi seketat-ketatnya Pak Bu, terutama bapak-bapak sebagai walinya. Ya kalau bisa pasang intel sebanyak-banyaknya, temannya, saudaranya tanya semuanya, gimana kepribadiannya, ketakwaannya kepada Allah bagaimana, sholatnya bagaimana, ya, kemudian dan lain sebagainya, sifat muraqabahnya bagaimana. Ya, jadi jadikan sisi akhirat itu sebagai poin pertama, sebagai apa? Ya tadi nilai utama, bukan status dunianya. Sebagaimana Umar tadi, Umar bisa saja beliau memilih anaknya yang dari kalangan pejabat juga bisa, misal, atau orang yang kaya raya bisa. Tapi Umar tidak memilih itu. Umar memilih apa? Yang memiliki sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis dikatakan tungkihul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama lima liha, dia dinikahi karena hartanya, kekayaannya. Wali jamaliha, dia dinikahi karena kecantikannya. Wali nasabiha, dinikahi karena nasabnya, keluarganya. Wali diniha, dan dia dinikahi karena agamanya. Kata Rasulullah, mana yang harus diprioritaskan? Fadfarro bizatidin, pilihlah yang agamanya baik, agamanya benar, taribat yadaka, maka engkau pasti akan beruntung. Ustaz, apakah nggak boleh saya ya milihkan jodoh untuk anak saya yang punya harta yang banyak? Ya boleh, silahkan. Tapi harus kita ingat, bisa jadi nanti seiring berjalannya pernikahan Allah uji dengan harta. Punya usaha, ternyata Allah uji dengan bangkrut, misal bubar usahanya, sehingga apa gonjang-ganjing pernikahannya, rumah tangganya akhirnya minta cerai. Banyak seperti ini. Terus apakah kita nggak boleh milih pasangan yang memiliki nasab yang baik, nasab yang bagus? Boleh, silahkan. Tapi harus kita ingat juga, boleh jadi nanti ketika seiring berjalannya pernikahan Allah uji keluarga kita dengan hal-hal yang buruk, tercoreng nama keluarga kita. Apakah nggak boleh juga kita memilih pasangan yang memiliki paras yang cantik,
atau yang fisiknya ganteng, boleh silahkan. Tapi harus kita ingat juga, bisa jadi nanti seiring berjalannya pernikahan, Allah uji dengan fisik kita. Lagi boncengan berdua di jalan, Pak Bu, kalau Allah kecelakaan, mukanya natap trotoar, ya sobek sampai 20 jahitan misal. Akhirnya pasangan kita nggak tertarik dengan kita karena fisiknya sudah berubah, minta cerai. Bisa jadi seperti itu, ya. Tapi kalau seseorang bisa memilih agamanya yang benar, agamanya baik, punya ketakwaan kepada Allah, insya Allah itu akan bisa mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Harta bisa diusahakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, usaha dari nol, lama kelamaan insya Allah ya Allah akan memberikan jalan yang baik. Nasab juga bisa diusahakan. Kalau kita berbuat baik di lingkungan masyarakat, insya Allah lama kelamaan nasab kita akan baik. Pun begitu kecantikan, ketampanan, apalagi saat ini Bu, bisa diusahakan, bisa diatur. Bagi ibu-ibu Bu ya, yang pakai skincare Bu ya, skincare ya, ada jerawat sedikit dipoles nggak kelihatan jerawatnya, bisa diatur zaman sekarang ya, kecantikan yang penting punya uang ya. Tapi kalau orang ya saat ini ya, ketika kita mencari ya jodoh untuk anak kita yang memiliki sifat masya Allah, ketakwaan kepada Allah, sifat muraqabah, akhiratnya luar biasa, ini sesuatu yang sulit zaman sekarang Pak. Maka sekali lagi jenengan kalau ingin mencarikan jodoh untuk anak-anaknya, silahkan diseleksi seketat mungkin sampai meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke materi tadi. Jadi kiat kedua agar bisa istiqomah, tanamkan sifat muraqabah. Yang pertama muhasabah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa istiqomah dalam beramal, yaitu adalah mu'aqabah. Ya, apa itu mu'aqabah? Memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada diri kita ketika kita lalai dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Suatu hari Umar itu pernah mengunjungi kebunnya yang sangat luas. Saking luasnya, selesai mengunjungi kebunnya, ternyata Umar mendapati umat Islam sudah selesai melaksanakan sholat jamaah. Artinya apa? Umar ketinggalan sholat jamaah. Maka Umar mengatakan apa? Demi Allah, sesungguhnya kebunku yang luas ini telah menjadikan aku tertinggal sholat jamaah. Maka sebagai hukumannya, sebagai sanksinya, aku akan hibahkan kebunku yang luas ini untuk kepentingan kaum muslimin. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab sekali ketinggalan sholat jamaah. Hukumannya apa? Beliau menghibahkan kebunnya yang luas. Kita sudah berapa kali Pak sholat ketinggalan sholat jamaah Pak? Nah, apa hukuman yang sudah kita berikan kepada diri kita? Yang sanksinya apa? Maka ini bisa dijadikan opsi, ya, bisa dijadikan pilihan bagi kita. Misal kita sekali ketinggalan sholat jamaah, saya tak infakkan mobil saya, tak jual untuk, ya tak hibahkan untuk kepentingan dakwah misal. Saya tadi ketinggalan sholat jamaah, tak jual rumah saya, misal nanti uangnya saya santuni kepada orang fakir miskin. Tapi kalau kita nggak sanggup kayak Umar, karena memang keadaan iman kita beda sama Umar, ada opsi kedua. Apa opsi kedua? Kita ganti amal buruk kita dengan amal soleh. Sebagaimana kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi misal tadi saya ketinggalan sholat jamaah sekali, maka sebagai hukumannya saya tak ganti baca Al-Quran sebanyak 1 juz misal. Tadi saya lupa, ya khilaf, gak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, gak sengaja melihat aurat orang lain, maka sebagai hukumannya saya tak berinfak sebanyak 100.000 misal. Ya silahkan, yaitu bisa dijadikan opsi. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, agar kita bisa istiqomah dalam beramal, yaitu adalah mujahadah. Tadi yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah, yang ketiga muaqabah, yang keempat mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu bersungguh-sungguh memaksa jiwa kita agar kita bisa istiqomah beramal soleh. Karena memang yang namanya ibadah, yang namanya beramal soleh, butuh yang namanya kesungguhan, butuh yang namanya paksaan. Gak bisa Pak Bu, kita ibadah leyeh-leyeh, malas-malasan, tiba-tiba istiqomah, gak bisa. Harus ada kesungguhan, harus ada paksaan. Ada seorang tabi'in, ya bernama Muhammad ibnul Munkadir.
Muhammad Ibnul Munkadir ini terkenal sebagai seorang alim, kalau sekarang kiai ustadz, terkenal sebagai abid ahli ibadah, bahkan terkenal dengan doa-doanya yang selalu diijabah oleh Allah. Jadi Muhammad Ibnul Munkadir itu, Bapak Ibu sekalian, setiap kali beliau berdoa pasti doanya diijabah oleh Allah. Pernah suatu hari ketika kaum muslimin diuji oleh Allah dengan kemarau yang panjang, maka kemudian umat Islam berkumpul di lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Pagi hari selesai sholat sampai malam hari ternyata belum turun hujan juga. Maka kemudian tengah malam tiba-tiba Muhammad Ibnul Munkadir menyelinap seorang diri, ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Selesai sholat beliau mengangkat tangannya ke langit meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Masya Allah, belum selesai berdoa dan tangannya belum diturunkan, Allah langsung turunkan hujan. Itu Muhammad Ibnul Munkadir. Beliau pernah mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sanah. Saya, kata beliau, bersungguh-sungguh memaksa jiwa saya beribadah kepada Allah itu membutuhkan waktu sampai 40 tahun. Hatta istaqomat, baru setelah itu aku bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Coba bayangkan Pak Bu, ya, seorang Muhammad Ibnul Munkadir, seorang alim, abid ahli ibadah, bahkan wali, beliau ketika berdoa selalu diijabah oleh Allah. Takwanya luar biasa sama Allah. Beliau saja masih memaksa jiwanya beribadah kepada Allah, tidak tanggung-tanggung, membutuhkan waktu berapa tahun? 40 tahun baru bisa istiqomah. Kita beribadah sudah berapa tahun Pak? Kita sudah berusaha menghabiskan waktu berapa banyak sampai kita bisa istiqomah. Nah, kadang kita kalau sholat taraweh Pak, ketika masuk Ramadan ya, sholat taraweh baru rakaat keempat, ya sudah sambat dalam hati kita nih imamnya sopo toh, ya mau jenis suiman, sesuatu tak boleh masih si imamnya cepet lah, ya benar kesel. Ya padahal Ramadan hanya setahun sekali, itu pun hanya 30 hari. Ya, kita masih banyak sambat dalam taraweh kita. Kita baru baca Quran, niatnya 1 juz, baru halaman kelima sudah kesel, nyari tembok, nyender, akhirnya ketiduran. Ya, untuk memaksa kita ya sholat taraweh nggak lama, paling cuma 20 menit, 30 menit, kita masih susah, masih berat. Ya Rasulullah itu Pak Bu, ya beliau pernah sholat qiyamul lail dari awal malam hingga akhir malam, dari ba'da isya sampai menjelang waktu subuh. Aisyah mengatakan, aku melihat kaki Rasul sampai bengkak-bengkak saking lamanya Rasulullah berdiri sholat qiyamul lail. Ketika menjelang waktu subuh, datang Bilal untuk mengumandangkan azan. Dilihatnya Rasulullah sedang menangis. Ya Rasulullah, lima tabki, kata Bilal. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah telah menghapuskan seluruh dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah? Ya Bilal, afala akunu abdan syakura. Wahai Bilal, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu Rasulullah Pak Bu, seorang nabi, seorang rasul, beliau maksum, terbebas dari dosa. Surganya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja masih ibadah luar biasa, qiyamul lail tidak tanggung-tanggung sepanjang malam dari ba'da isya hingga menjelang waktu subuh. Lah kita bukan nabi Pak Bu, kita bukan rasul, kita tidak maksum, maksiat dan dosa masih sering kita lakukan. Surga pun belum jelas bagi kita, apakah nanti kita akan masuk surga atau mampir dulu di neraka. Nauzubillah. Sudah berapa banyak waktu yang kita habiskan demi bisa kita istiqomah dalam ibadah kita. Maka saya ada kisah ini sebagai penutupnya. Ada kisah ketika saya masih mondok di Iskarima. Ketika itu saya masuk kelas 3 aliyah di sana. Kelas 3 aliyah ini ketika masuk bulan Ramadan, dari pondok ada peraturan. Ya, peraturannya apa? Kelas 3 aliyah kalau selama bulan Ramadan haram hukumnya pulang ke rumah, kata pihak pondok. Jadi dari awal Ramadan hingga nanti Idul Fitri termasuk itikaf wajib di pondok. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, ketika itu hari itikaf masuk ke malam 27. Itu dari pihak panitia menetapkan nanti malam kita akan taraweh sebanyak 3 juz Pak Bu. Padahal hari-hari biasa kita 1 juz biasanya. 1 juz pun itu kita berdiri 2 jam Pak. Dari pada isya jam 9 baru selesai. Ini 3 juz, berarti kurang lebih ya 6 juz. Nanti kita akan berdiri sholat tahajud, sholat
taraweh. Kemudian apa? Pihak panitia mengatakan nanti sholat taraweh 3 juz ini akan kita buka untuk umum. Jadi dari luar monggo yang mau ikut silahkan. Kira-kira Pak, kalau ini diumumkan keluar taraweh 6 juz, kira-kira pesertanya akan banyak atau sedikit? Pasti akan sedikit, itu bayangan kita. Tapi Masya Allah ketika diumumkan keluar itu yang ikut berapa orang? Yang ikut 3.000 orang Pak. Masya Allah. Dari luar kota, dari Jakarta, dari Surabaya, malah ada yang ikut pengen ngerasain bagaimana sensasi sholat tahajud sholat tarawih sebanyak 3 juz. Maka nanti teknisnya kata panitia pada sholat isya tarawih dulu 1 juz, nanti 2 juz sisanya dari jam 11 malam hingga menjelang waktu sahur. Nah ketika kita sholat tarawih Pak, ada apa cerita lucu. Ketika itu saya ada di soft pertengahan di dalam masjid itu, samping saya ada bapak-bapak. Ketika itu lampunya dimatikan karena agar lebih suasananya enak. Ketika itu imam membaca juz 29 akhir surat Al-Mursalat. Ketika imam membaca fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minu, dalam hati saya mengira ini imam pasti akan ruku karena sudah selesai juz 29. Nanti juz 30 dilanjutkan di rakaat setelahnya. Ternyata ketika selesai fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ternyata imam langsung lanjut ke juz 30. Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Itu bapak-bapak samping saya Pak, itu terdengar apa? Astagfirullah katanya. Ya, mengucapkan astagfirullah, kemudian apa? Menyenderkan dirinya ke tembok belakangnya. Kemudian tidak berselang lama tiba-tiba bapak-bapak depan saya tiba-tiba jatuh, ya, menjengkang ke belakang. Kenapa? Karena nggak kuat berdiri. Tapi Masya Allah bapak-bapak yang tadi bilang astagfirullah sama yang depan saya jatuh, mereka ikut sampai selesai. Ya artinya apa? Artinya tadi ketika kita beramal, ketika beribadah butuh yang namanya paksaan, butuh yang namanya kesungguhan. Nggak bisa kita ibadah malas-malasan, ya tiba-tiba istiqomah, nggak bisa. Harus ada paksaan. Nah, di sini kalau tarawih berapa juz Pak? Hah? 1 juz kurang 7 lembar Ustaz. Ya monggo. Ya nanti bisa dipraktekkan sekali-kali dalam 1 bulan, ada 30 hari, misal malam keberkahan, monggo dicoba bisa 1 juz setidaknya Pak Bu, ya setidaknya seumur hidup sekali kita cobalah sholat dengan durasi yang lama. Di Temboro itu Pak ada pondok namanya Al-Fatah Temboro, pondok jamaah tabligh. Itu setiap tahun, setiap masuk bulan Ramadan, di lingkungan mereka ada beberapa masjid. Itu setiap masjidnya ada paket-paket malam sholat taraweh. Masjid ini semalam 1 juz, masjid ini 5 juz, masjid ini 10 juz. Ada yang satu masjid itu semalam 30 juz Pak. Maka jenengan kalau penasaran mungkin nanti rombongan bisa ke sana. Saya tak sesuaikan dengan keadaan iman saya masing-masing. Saya tak ikut yang 1 juz lah. Atau yang agak tinggi sedikit masuk 10 juz, monggo silahkan. Ya atau jenengan nanti misal sholat tahajud sendiri nggak apa-apa di rumah. Saya nanti insya Allah besok mau coba sholat tahajud 1 juz sambil baca Quran, tidak apa-apa Bu. Sholat sunnah itu tidak apa-apa sambil baca Quran, yang tidak boleh sholat wajib. Tak pasang alarm dari jam 2, tak pasang 15 alarm, tidak bangun-bangun ternyata. Ya bangun Ustaz saya tapi tak matiin lagi alarmnya. Ini monggo nanti silahkan dicoba. Sholat tahajud kalau nggak kuat ya kurangi lah setengah juz 10 halaman. Nggak kuat lagi kurangi lagi 5 halaman. Ya, nggak kuat lagi kurangi 1 halaman. Nggak kuat lagi banyak istighfar sama Allah Pak Bu, ya. Mau sampai kapan ibadah kita cuma gitu-gitu saja. Jadi yaitulah 4 kiat agar kita bisa istiqomah dalam beribadah. Yang pertama yaitu muhasabah, perbanyak introspeksi diri. Yang kedua muraqabah, tanamkan sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga muaqabah, berikan sanksi atau hukuman kepada diri kita kalau kita lalai dari menjalankan perintah Allah. Yang keempat yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh memaksa jiwa kita dalam beribadah sampai kita bisa istiqomah. Orang yang bisa istiqomah maka akan dijanjikan 4 hal oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, kata Allah. Siapa yang mengatakan Rabbku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka bisa istiqomah dalam ibadahnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, dia akan diberikan keamanan, dilindungi oleh para malaikat. Allah takhafu, dia tidak akan diliputi ketakutan, wala tahzanu, tidak akan diliputi kesedihan, wa absyiru bil jannah, dan di akhirat dia akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa istiqomah menjaga amal soleh kita, maka yang pertama kita akan dilindungi oleh malaikat,
Yang kedua, diri kita tidak akan diliputi ketakutan. Kemudian yang ketiga, hati kita tidak akan diliputi kesedihan. Yang keempat, kita akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dan kekuatan untuk terus bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan keistiqomahan kepada kita sehingga kita nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di akhirat kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pertemuan kita yang mulia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.